Ayo udah belum sih? Belum. 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 Itu lagi ngerokin lah. Berarti belum nggak perlu. Halo teman-teman semua, pada join ya. Sebentar. Wah, kok gelap? Sebentar ya teman-teman. Oke. Ya, tes. Mas Dika, suara saya aman ya? Waduh, itu kenapa Mas Dun? Layarnya? Bentar, aku error gini sih. Ya, oke. Aduh, ini error kenapa ya? Oke, Mas Dika, mau Mas Dika yang buka atau saya? Boleh saya. Ya, sok. Aduh, ini saya izin off dulu sebentar ya. Error nih. Ya, boleh. Silakan Mas Dika dibuka. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, setiap pemenjadi talk. Ya, perkenalkan nama saya Dika. Kali ini saya yang akan yang menjadi host dan juga dibantu dengan Mas Doni. Dan juga kita kedatangan bintang tamu kita nih, pemateri kita Kak Ineke. Ini aku manggil kakak apa nih? Kak Keke atau apa? Bebas, Keke boleh, Ineke boleh Mas, panggilannya semua. Oh, siap. Ya udah. Oke, nah ini ada pemateri kita namanya Kak Keke gitu. Boleh dong Kak sapa-sapa peserta kita nih. Oke, halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, boleh nih, apa namanya, di kolom chat dari mana, hadirnya dari mana, asalnya dari mana. Boleh silahkan kita saling sapa ya, di kolom chat boleh, mau open mic juga boleh, silahkan. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang ya Mas ya. Jadi Betul, biar betul. kita juga saling kenal dengan teman-teman semuanya di sini, dan asalnya dari mana, biar absen nih, absen dulu nih teman-teman, silahkan absen dulu di kolom chat dari mana, dari kota mana aja. Tak kenal maka kenalan. Oh ini sih udah pada absen. Wah, Cilacap tuh Kak. Oke, dari Kak Priani nih dari Depok, Kak Yulis dari Cilacap, Kak Nurul dari Bekasi. Salam kenal semuanya. Wah, yang paling jauh nih Kak. Wah, dari Sulawesi Selatan. Apa kabar Sulawesi Selatan? Tangerang hadir. Cilegon hadir. Wah, mantap, keren. Oke. Oke nih Kak, langsung aja ya aku ambil ya.
Oke. Oke. Nah, ini teman-teman, hari ini kita ngebahas tentang ini, teman-teman. Platform TikTok. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak asing kan dengan platform TikTok ini. Dan belakangan ini tuh TikTok udah jadi kayak apa ya? Bisa dibilang kiblatnya viral gitu. Soalnya selalu yang dari TikTok tuh selalu viral. Nah, di sini kita akan memanfaatkan nih platform TikTok gitu. Makanya judul hari ini makanya kita membahas tentang platform TikTok sebagai strategi pemasaran. Langsung aja nih Kak, langsung dimulai aja dah nih. Sebentar. Sebelum mulai saya mau nambahin sedikit. Oke, siap Mas Don. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ini sambil jalan kali ya, Mbak ya, nunggu teman-teman yang masuk karena waktunya pas sih, pas banget Isa gitu. Karena Isa semakin sekarang semakin mundur ya. Tadinya kan jam 7. Ya nih teman-teman, sebelum nanti Mbak Keke, saya manggilnya Mbak Keke ya. Kita udah pernah ketemu kemarin waktu gathering di Jogja. Nah teman-teman ini nih pada nanya nih siapa nih Mbak Ineke ini siapa, Mbak Keke ini siapa gitu. Nah jadi saya mau kenali nih sepintas sekilas lah. Jadi Mbak Keke itu ini salah satu timnya Pak dosen jualan, Pak Suryadin Laudam. Mungkin teman-teman yang kenal sama Pak dosen atau Pak Suryadin udah hafal kayaknya sama Mbak Keke gitu. Karena Mbak Keke ini salah satu timnya Pak dosen yang dimana malahan untuk di timnya Pak dosen Mbak Keke ini menjabat sebagai rektor kampus ya Mbak, betul Mbak? Iya Mas, ya sebutan ala-ala lah. Iya. Jadi Mbak Keke ini timnya Pak dosen, di mana Pak dosen itu kan punya kelas ya, punya kelas untuk belajar mengenai jualan online. Nah, Mbak Keke ini salah satu ininya pengisi materinya lah, dan kalau di sana disebutnya sebagai rektornya. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu ya tadi sekilas saya kasih tahu gitu. Nah, untuk malam ini kita bakal ngebahas mengenai apa namanya tadi platform TikTok sebagai strategi pemasaran ya. Nah kan teman-teman di sini mau nggak mau nih zaman makin ke sini aplikasi makin banyak, aplikasi media sosial makin banyak. Jujur saya sendiri main TikTok jarang gitu. Cuman mau nggak mau kita harus tahu gitu. Nah kebetulan Mbak Keke ini kemarin setelah saya ngobrol katanya punyalah materi mengenai TikTok untuk sebagai media inilah ya berjualan lah kasarnya. Silakan saya berikan ke Mbak Keke untuk Mas Dika. Mbak Keke silakan untuk dijadikan host untuk bisa share screen. Oke, silakan Mbak Keke. Oke, terima kasih Mas Dika, terima kasih Mas Doni. Wah, teman-teman dari Tangerang semuanya, semangat semuanya ya. Dan teman-teman yang lainnya, mari kita mulai hari ini. Semoga materi nanti yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan salam kenal, tadi sekilas sudah dikenalkan sama Mas Doni ya. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Yang belum kenal, ya nanti kita boleh talking-talking di belakang gitu ya. Kalau mau tanya-tanya selanjutnya juga boleh, karena kan kita dibatasi oleh waktu buat malam hari ini. Karena berbicara mengenai TikTok ini, kalau materi itu bisa sampai 2 hari full gitu, bahkan lebih gitu ya. Karena kan bersama hal dengan analisa-analisa prakteknya dan lain-lain gitu ya. Dan Bapak Ibu semuanya tadi sudah dikenalkan, dan saya tim menjadi dosen jualan. Salam kenal buat semuanya, dan izinkan saya hari ini untuk sharing materi mengenai TikTok marketing gitu ya. Berbicara mengenai TikTok marketing, sebenarnya banyak banget TikTok itu yang mau diulik gitu, mulai dari segi organik, mulai dari segi marketplace-nya juga sudah ada, terus kemudian dari segi ads berbayarnya juga ada gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya, kita saat ini memang benar yang dikatain oleh Mas Doni, oleh tadi Mas Dika juga, bahwasanya saat ini kita harus beralih, dan mau tidak mau kita harus wajib beralih ke TikTok gitu ya. Sekarang jualan itu, live jualan itu udah
hal yang biasa gitu. Dan mau tidak mau kita memang harus mau gitu, dan kita harus memaksakan diri. Karena kalau berbicara mengenai kita jualan online, berbicara mengenai kita bisnis online, berbicara mengenai kita bisnis di dunia digital marketing, itu kita mau nggak mau harus mengikuti zaman ya. Jadi kalau kita idealis dengan kemauan kita sendiri, oh aku nyaman di sini, Mbak aku nyaman di sini, nggak perlu deh main TikTok lagi. Saya kurang pede Mbak, saya nggak pede di depan kamera. Saya public speakingnya kurang bagus dan saya sangat tidak percaya diri. Ya mau nggak mau teman-teman semuanya kita harus merubah diri kita, mau nggak mau kita harus percaya diri. Sedangkan dari Toko Rame sendiri, beberapa konten juga sudah di supplier ya, beberapa dari Instagramnya juga udah banyak yang bisa diambil. Lalu kemudian juga udah sering sharing-sharing konten video sekarang yang kece-kece banget gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan, bisa diupload di TikTok, punya TikTok gitu ya. Dan ini nanti beberapa akan saya share materi mengenai TikTok hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya sudah masuk ya, Mas Dika sudah masuk ya. Ini materi saya oke, udah masuk. Oke, lanjut aja berbicara mengenai TikTok marketing. Memang ada beberapa point of view yang bisa kita fokuskan. Pertama adalah ngomongin TikTok itu ada dua hal, Bapak Ibu semuanya. Mbak, TikTok itu kan ada ya buat jualan kayak Shopee kayak gitu. Iya, memang ada. Dan mau nggak mau kita harus yang namanya punya dua akun. Layaknya seperti Tokopedia, layaknya seperti Shopee. Nah, kalau Shopee biasanya kan satu aplikasi Shopee di dalamnya udah ada Shopee Seller Center-nya. Namun di TikTok itu kita harus punya dua. Satu TikTok yang biasa ya, yang sering kita tonton, TikTok yang biasa itu, dan kedua adalah TikTok Seller Center. Dan TikTok Seller Center ini akan berhubungan dengan TikTok Shop nantinya. Tapi Mbak, kalau saya mau closingnya itu lewat WA, terus kemudian saya nggak pakai TikTok Shop, itu bisa nggak? Bisa. Cuma memang orang-orang saat ini ya pasti orang-orang akan jauh lebih memilih efisiennya, jauh lebih memilih untuk check out di TikToknya langsung gitu ya, ataupun via lainnya gitu, daripada mengandalkan hanya via WA aja. Karena kan orang-orang untuk check out itu pasti pengen yang namanya dapat fasilitas gratis ongkir, diskon, dan lain-lain. Dan Bapak Ibu semuanya, point of view yang akan kita bahas dalam malam hari ini pertama adalah setting account ya. Jadi kalau kita punya TikTok itu pertama harus disetting account-nya. Jangan sampai ya udah aku jualan tapi jualannya pakai nama biasa, nama kita sendiri-sendiri. Ya, itu nanti target marketnya kurang tepat, trust-nya terhadap orang-orang itu kurang. Jadi kita harus menyeting akun kita layaknya akun seorang jualan profesional. Oke? Yang kedua, kita akan membahas mengenai TikTok Shop dan optimasi konten-kontennya gimana nanti, untuk optimasinya seperti apa, algoritma caranya seperti apa, untuk kita upload di konten TikTok itu seperti apa. Nah, yang terakhir kita akan bahas sedikit nanti tentang live TikTok gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, kita bahas selanjutnya untuk di setting account. Nah, ini adalah contohnya di setting account. Ya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita bisa lihat nama itu harus menggunakan kata kunci. Oke. Nama itu harus menggunakan kata kunci. Contoh, kalau misalkan produk kita itu adalah produk gamis, atau mungkin produk kita itu adalah seragam gamis, atau mungkin produk kita itu adalah sarimbit dan lain-lain. Nah, itu boleh kita menggunakan kata kunci. Jadi misalkan pusat fashion muslim, pusat busana muslim, ya, pusat distributor ataupun pusat ataupun grosir. Nah, itu bisa dipakai nanti untuk di namanya. Oke.
Kata kunci ini penting. Mbak, saya kan punya toko. Tokonya ada namanya. Saya gunain nama toko aja, nama tokonya aja. Misalkan namanya X Store atau apa, Nabila Store dan lain-lain. Contohnya masih banyak. Misalkan Bapak Ibu semuanya di sini punya nama toko. Saya pengen kasih nama toko aja, Mbak, gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya ini yang jadi bahan catatan. Jika kita menggunakan nama toko saja di dalam nama TikTok kita, hal yang sering terjadi adalah pasti jangkauannya itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena kan orang-orang pasti belum tahu nama toko kita di luar sana. Siapa yang kenal? Misalkan punya nama tokonya Inneke Store, siapa yang kenal? Pasti orang mencarinya adalah pusat gamis dulu, pusat busana muslim dulu, grosir busana muslim dulu. Ya, busana muslim berkualitas dulu yang dicari. Seragam lebaran dulu yang dicari. Bukan nama tokonya. Karena mereka belum tahu nama toko kita itu apa. Nah, tugas kita adalah membuat mereka yang mencari misalkan baju koko, mereka yang mencari gamis, mereka yang mencari abaya, mereka yang mencari produk-produk tas dan lain-lainnya, itu ketemu dengan kita. Maka dari itu kita harus memberikan salah satu, ya. Di TikTok itu ada 2, layaknya seperti di Instagram. Ada nama pengguna. Nah, yang nama pengguna bisa diisi dengan kata kunci. Yang nama nanti bisa diisi dengan brand kita, misalkan store kita, nama store kita. Contohnya di atas ini ada yang sudah saya share, misalkan ada yang namanya Juragan Gamis. Nah, terus di atasnya kemudian namanya dipakein dengan nama store-nya, misalkan by Pastelo atau by apa gitu, ya, nama store-nya. Oke, sampai sini sepakat ya Bapak Ibu semuanya. Apapun kita menggunakan produk platform Instagram ataupun TikTok ataupun yang lainnya, memang yang sangat powerful adalah nanti menggunakan kata kunci yang sering orang-orang cari tentang produk kita. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa foto profilnya dilengkapi. Oke, foto profilnya dilengkapi, lalu kemudian bisa menggunakan foto profil produk jualan, bisa menggunakan nama logo tokonya juga bisa. Ya, yang penting mengidentifikasi bahwasanya ini adalah sebuah toko. Toko apa ini? Oke. Nah, selanjutnya bio-nya. Bio-nya jangan lupa diberikan kata kunci juga, ya. Jadi contoh di sini kan full kata kunci semua di bio-nya. Oke, dikasih tahu info terupdate-nya apa. Misalkan Bapak Ibu semuanya mau mengadakan live setiap hari apa, agar orang-orang nanti yang kena FYP konten-konten kita, ketika melihat profil kita, trust mereka akan meningkat. Oke. Nah, jadi misalkan produsen gamis laki-laki, perempuan, produsen busana muslim, lalu kemudian seragam gamis, seragam lebaran, nah itu boleh diberikan di bio-nya. Oke. Yang terakhir adalah jangan lupa link-nya, ya. Link-nya dicantumkan ketika orang-orang pengen lari di beberapa platform yang lain, beberapa akun-akun yang lain, kemudian ketika orang-orang pengen nanya di WA, nah itu langsung ada link-nya. Jadi informasinya nanti cepat tersampaikan oleh para calon customer. Yang terakhir adalah menggunakan akun bisnis. Jadi akun bisnis itu letaknya ada di sini nanti. Ya, Bapak Ibu semuanya kalau buka profilnya TikTok, nanti akan muncul titik 3 yang paling atas. Oke. Nanti di situ akan ada yang namanya kelola akun, ya. Nanti akunnya diganti ke akun bisnis. Karena Mbak, kayaknya di-share lagi deh. Ini di sininya nggak kelihatan nih. Oke, bentar. Share screen-nya.
Di Mas Dika kelihatan nggak ininya share-nya? Yes. Ah, udah. Nah, ini Udah muncul lagi. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Itu untuk akunnya ya. Akunnya harus diganti ke akun bisnis. Jadi kalau diganti ke akun bisnis, nanti efek yang menimbulkan ketika kita upload konten itu juga akan berbeda dengan konten yang akun-akun biasa. Karena distribusi dari TikTok sendiri nanti akan mengkhususkan bahwasanya ini adalah akun jualan, akun bisnis, dan didistribusikannya nanti kepada orang-orang yang memang tertarik oleh suatu produk-produk kayak gitu. Jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk optimasi konten-kontennya nanti seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke optimasi konten. Kita sudah bionya sudah lengkap, namanya sudah ada, akunnya sudah ganti menjadi akun jualan, akun bisnis. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan lagi, Mbak? Hal yang harus kita lakukan lagi adalah optimasi kontennya. Ya. Konten-konten kita harus teroptimasi. Minimal itu 1 hari itu 1 konten. Oke. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh ide konten yang bisa diambil gitu ya, dan bisa disesuaikan dengan produk jualan kita itu apa aja. Bisa dipilih juga niche-nya mau menggunakan yang mana, misalkan penuh dengan quote-quote, terus atau kemudian dengan drama-drama komedi, atau menggunakan biasanya paling sering kita tonton sekarang adalah A Day in My Life-nya, waktu kita jualan, waktu kita packing, atau waktu kita cetak resi, atau waktu kita melakukan aktivitas penjualan, waktu kita melakukan closing, waktu kita menawari produk-produk kita. Nah, itu boleh ya. Yang pertama, ide konten yang paling mudah yang bisa kita terapkan adalah momentum. Nah, ini kan momentumnya mau Lebaran nih, ya, mau Ramadan. Nah, boleh tuh kita upload konten-konten Ramadan. Jadi konten-konten Ramadan kan paling di konten-konten untuk sholat tarawih, lalu kemudian konten-konten sahur, konten-konten buka puasa. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian ada beberapa konten hari juga yang bisa menunjang untuk produk penjualan kita. Karena kita jualan bajunya Lebaran untuk anak atau ibu, boleh kita waktu hari anak atau ibu itu melakukan konten-konten di hari anak atau ibu, diangkat hari anak atau ibunya. Kemudian konten Lebaran juga bisa kita angkat. Terus kemudian konten akhir tahun kemarin mungkin tentang resolusi yang 2002 kemarin sudah terwujud atau belum. Nah, itu boleh diangkat dengan hal-hal simpel seperti itu. Kemudian tahun baru. Nah, tahun baru ini boleh diangkat misalkan goals-nya 2023 nih, emak-emak mau goals-nya apa aja nih gitu. Misalkan goals-nya itu kita mencapai omset gitu per bulan 200 juta, contohnya seperti itu. Jadi itu bisa dijadikan konten-konten. Nah, Idul Adha juga bisa dijadikan konten. Nah, nanti misalkan waktu Idul Adha itu biasanya ada cerita-cerita Idul Adha yang bisa diangkat kayak gitu. Lalu kemudian ide konten yang sedang trending lah. Nah, ini harus dilakukan adalah memang kita harus melakukan riset pasar. Saat ini pasar tuh sedang trending apa sih gitu? Karena kan semua kiblatnya saat ini memang ada di TikTok ya. Jadi kalau kita melihat di Instagram, kita melihat di Facebook, bahkan kita melihat di YouTube gitu. Orang-orang melakukan konten-konten di YouTube sebelumnya pasti sudah pernah trending dulu di TikTok karena mereka mencari ratingnya yang paling tinggi gitu. Nah, itu boleh kita lakukan riset-riset itu di TikTok karena memang saat ini TikTok itu menjadi kiblat trending di mana-mana gitu ya. Lalu kemudian quote, jadi kalau misalkan kita jualannya busana muslim, kita jualannya itu produk-produk busana muslim, terus kita bisa menggunakan quote-quote islami, quote-quote agama, nah itu boleh diangkat, atau quote-quote berpakaian, cara berpakaian yang benar, nah itu boleh diangkat gitu ya, jadi disesuaikan dengan lingkup jualan kita itu apa.
Selanjutnya, konten-konten tips dan trik. Nah, itu juga boleh digunakan. Jadi edukasi tentang jualan kita. Gitu ya. Jadi kalau tipsnya mau menggunakan gamis biar kelihatan cantik kayak gimana, terus kemudian triknya biar memakai baju yang kelihatan kayak gimana. Ini boleh diangkat trik-trik tentang jualan. Oke. Kemudian drama atau komedi. Nah, ini dramanya emak-emak ini banyak banget ya orang yang ada di TikTok sekarang saat ini gitu. Drama emak-emak itu boleh diangkat banget gitu karena itu akan memberikan, kalau kita punya drama konten emak-emak itu akan memberikan feel kepada para calon customer kita yang mau membeli produk kita, itu mereka kena dulu hatinya. Oh, ini kontennya tentang emak-emak nih. Akan terasa feelingnya akan dapat banget gitu. Lalu kemudian yang terakhir voice over gitu ya, aktivitas jualan. Jadi misalkan hari ini pagi-pagi mau optimasi Facebook dulu nih, pagi-pagi mau optimasi jualan dulu nih di marketplace kayak gitu. Nah itu dibikin konten kayak gitu, nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu semuanya, cukup 15 detik aja gitu. Karena nanti akan terpengaruh juga sama algoritma, karena kalau kita akun yang paling baru itu malah jangan panjang-panjang menggunakan konten-kontennya, jadi akan terpengaruh nanti algoritmanya. Jadi kalau nggak mau panjang-panjang ribet Mbak bikin konten dan lain-lain, nah itu yang pasti alasan banget kan biasanya ya. Kalau mau bikin konten waktunya Mbak nggak sempat dan lain-lain, pasti kok sempat kalau kita mau menyempatkan diri gitu ya. 15 detik aja cukup untuk kita untuk menggunakan waktu kita untuk membuat konten gitu. Jadi kalau kita mungkin anak-anak kita sedang menemani anak-anak, itu juga boleh dijadiin konten karena kan itu apa ya, termasuk dengan aktivitas emak-emak setiap hari gitu. Boleh itu dijadiin konten untuk menaikkan rating-rating akun jualan kita, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau di TikTok itu terkenal dengan istilah FYP gitu ya. Nah, FYP itu apa sih Mbak gitu? FYP itu adalah, jadi kalau di TikTok itu berbeda ya sama Instagram, sama Facebook dan lain-lainnya. Kalau kita upload konten, itu pasti orang yang belum follow kita pun mereka akan bisa melihat konten-konten kita. Kecuali kalau akunnya di privat gitu. Tapi saran saya kalau kita jualan akunnya jangan di privat. Kalau akun itu kita di privat itu pasti akan menurunkan tingkat orang untuk membeli. Karena ketika dia mendapatkan akun, ketika dia mau melihat produk ya mereka akan kecewa gitu karena akunnya di privat harus follow dulu gitu ya. Terus kemudian FYP itu adalah istilahnya for your page ya, artinya dalam bahasa Inggrisnya, tapi itu singkatan istilah bekennya lah kalau di TikTok, bahwasanya kalau konten kita masuk berandanya orang gitu, nah itu namanya FYP atau istilahnya adalah FYP gitu ya, sering dikata-katakan dengan kalimat itu. Nah, gimana Mbak caranya Mbak? Pertama adalah sound. Sound itu harus wajib banget kita memakai sound, beberapa sound yang sangat direkomendasikan oleh TikTok. Ya, terus gimana Mbak cara memilihnya gitu? Pertama, soundnya harus benar-benar viral. Ya, sound viral. Jadi kalau kemarin itu sedang viral lagunya Lyodra Sang Dewi contohnya, boleh dipakai itu untuk soundnya. Nah, asalkan sound ya sedang viral itu memang sesuai dengan konten kita. Jadi jangan sampai melenceng jauh gitu ya. Kadang soundnya apa namanya sedih tapi sebenarnya kontennya bahagia ataupun sebaliknya gitu. Lalu kemudian soundnya juga harus sesuai dengan target market. Jadi misalkan target market kita adalah orang-orang yang memang agamis, lalu kemudian orang-orang yang memang sering membeli produk-produk busana muslim. Nah, mungkin kita memakai sound lagu-lagu religius kayak gitu. Nah, itu boleh digunakan. Terus kemudian pilihlah sound itu sesuai dengan niche kita. Kalau niche kita itu memang tentang apa namanya? Konten-konten agamis ataupun konten-konten keseharian, boleh itu soundnya disesuaikan dengan konten-konten kita, niche konten kita. Kemudian pilih sesuai dengan konten, misalkan konten kita itu tentang
quote atau tentang beberapa hal yang saat ini sedang viral gitu, boleh itu disesuaikan dengan konten yang saat ini sedang viral. Kemudian konten-konten misalkan tentang busana muslim, terus kemudian konten-konten tentang apa namanya, saat ini mungkin beberapa hal kemarin yang viral itu adalah sepak bola gitu. Nah, itu boleh diangkat sound-sound yang itu dengan sound konten itu dengan beberapa konten-konten kita disesuaikan gitu. Yang penting harus sesuai, harus match gitu, jangan sampai itu bertolak belakang. Gitu ya. Nah, FYP sendiri kita harus algoritmanya harus tahu yang namanya rewatch atau time watch. Itu apa sih Mbak rewatch atau time watch itu? Nah, rewatch atau time watch itu jadi kalau kita upload konten untuk menentukan FYP atau tidaknya, yang pertama adalah konten kita itu selalu ditonton oleh orang. Kita sering kan menonton konten TikTok ataupun konten yang lainnya di video gitu, pasti kita sering kita bolak-balik, kita ulangi lagi gitu. Bahkan karena kita belum membaca sampai selesai, kita ulangi lagi. Nah, rewatch inilah yang membuat konten-konten itu, konten kita itu FYP. Karena dalam suatu sistem TikTok mengatakan, oh, kalau konten ini suka ditonton ulang oleh suatu akun, suatu orang ditonton ulang, maka TikTok mengatakan konten ini disukai oleh banyak orang. Maka dari itu TikTok akan mendistribusikannya konten kita ke jauh lebih banyak orang lagi. Makanya bisa dikatakan FYP. Atau time watch-nya. Misalkan time watch-nya itu kita punya 2 konten TikTok. Satu konten TikTok itu 30 detik, satu konten TikTok itu 15 detik. Nah, ketika orang konten yang A tadi yang 30 detik tadi kita tonton sampai di 15 detik, dan konten yang B yang 15 detik tadi kita tonton juga 15 detik, kira-kira konten mana yang terindikasi disukai oleh orang? Konten yang B. Kenapa, Mbak? Karena time watch-nya kita tonton sampai akhir. Meskipun sama-sama 15 detik. Ya, maka dari itu kalau kita akun baru, kita akun jualan baru, menggunakan kontennya ya udah pendek-pendek aja dulu gitu. Biar orang itu mau nonton sampai akhir. Oke, atau kita menggunakan kata-kata biar orang mau membaca sampai akhir konten-kontennya. Oke, itu ya untuk algoritmanya biar kita caranya biar FYP. Kemudian melakukan like, comment, share, interaksi. Nah, itu wajib dilakukan ya. Kalau kita like, kita komen orang, kemudian kita share juga produknya orang atau konten-kontennya orang. Nah, terus kemudian kita berinteraksi, ikut komen di situ. Tapi harus sesuai dengan target market kita. Contohnya kita komennya memang yang capable gitu dengan produk kita. Nah, itu juga harus kita sesuaikan. Jadi jangan asal-asal aja kita komen dengan akun-akun orang gitu. Ada harus disesuaikan ya. Interaksi itu wajib dimanapun kita berada di sosial media. Mau di Instagram, mau di TikTok, Facebook, interaksi itu wajib. Mengundang orang untuk interaksi, untuk komen di kontennya kita itu juga wajib. Mengundang like, komen, dan share orang-orang untuk melihat konten kita itu juga harus dilakukan. Karena Bapak Ibu semuanya, yang namanya sosial media itu kan kita bersosial. Kita itu harus saling menyapa. Sama aja kalau kita punya tetangga, kita harus saling menyapa, harus tahu mereka ngapain aja dan lain-lain. Nah, sama aja. Bedanya ini adalah medianya yang berbeda, gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang bisa dilakukan untuk FYP ya, ada beberapa poin yang bisa dilakukan dan ini adalah wajib ya dilakukan. 3 poin ini adalah wajib dilakukan karena ini akan sangat menunjang untuk produk-produk kita itu FYP. Jadi nggak sembarangan aja, nggak seenak kita aja upload konten, yang penting upload gitu. Nah, tapi kita harus ada punya triknya. Oke. Nah, di TikTok sendiri itu ada fitur-fiturnya juga gitu ya. Pertama adalah fitur efek. Nah, efek ini bisa sering kan kalau kita itu
lihat konten-konten orang yang sedang backgroundnya itu pakai green screen atau pakai konten-konten efek lainnya sedang viral gitu. Nah, itu juga mengundang FYP. Ya, mengundang FYP. Kemudian rekomendasi sound itu fitur itu juga sudah ada. Jadi kalau kita mau menambahkan suara itu sudah ada rekomendasi sound yang sedang viral, terus kemudian sound yang tentang makanan atau tentang apa. Nah, itu semuanya sudah ada semuanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya upload konten, kemudian menambahkan sound, nah soundnya itu sudah ada rekomendasi dari TikTok. Lalu editing video sekarang juga fiturnya sudah lengkap banget ya di TikTok editing video. Jadi sudah ada voice over-nya, terus kemudian memotong-motong konten video juga sudah lengkap semuanya. Dan lengkap deh pokoknya semuanya hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi editing video lainnya gitu ya. Dan itu bisa digunakan dan dioptimalkan daripada kita menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya nanti lebih ribet lagi, jauh lebih ribet lagi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyaman dengan aplikasi editing video lainnya, nggak masalah gitu ya, tetap bisa, masih bisa digunakan. Lalu kemudian live itu juga fitur penunjang untuk para penjual ya. Jadi semuanya Bapak Ibu semuanya di sini live itu sekarang sudah hampir semuanya menggunakan fitur live gitu untuk jualan. Karena suatu saat ini ke depan orang-orang mau jualan itu harus tahu produk realnya seperti apa, harus tahu video live-nya itu seperti apa. Jangan sampai mereka tertipu, karena sering banget ya, dulu-dulu sering banget kita tertipu dengan produk, misalkan warnanya itu ternyata pink, ternyata yang datang itu pinknya agak gelap, gitu. Sering banget kita tertipu dengan hal-hal seperti itu, apalagi untuk masalah fashion, pasti orang-orang membelinya itu pasti berbanyak banget pertimbangan, mulai dari segi bahan, mulai dari segi warna, ukuran, dan lain-lain. Jadi kalau live itu mereka jauh lebih leluasa untuk memilih gitu ya. Hampir sama mereka kalau memilih datang langsung gitu, tapi live ini jauh lebih efektif karena bisa ditonton dan dilihat dari mana saja, di mana saja. Oke, jadi harus live, mau nggak mau Mbak, saya nggak percaya diri tampil di depan kamera. Ya harus percaya diri gitu ya Bapak Ibu semuanya. Karena semakin ke sini kita harus semakin tergerus dengan beberapa brand yang baru gitu, sedangkan mereka sudah jauh live-nya. Nah, mau nggak mau kita harus mau berpindah ke live jualan gitu ya. Nah, berbicara mengenai TikTok juga ada TikTok Shop ya. TikTok Shop itu poinnya kita akan berbicara ada TikTok Seller Center yang harus kita daftarkan dulu. Kemudian kita juga bisa di TikTok nanti kita upload produk sendiri, juga bisa kita menggunakan affiliate produknya orang-orang gitu ya. Oke. TikTok Seller Center. Nah, ngomongin TikTok Seller Center, kita bisa mendaftarkan TikTok Seller Center ini di 2 tahap. Yang pertama ada di website, ada di aplikasi. Nah, kalau di website itu nanti kita bisa menggunakan Seller Center ya. Seller Center-nya TikTok, aplikasi itu juga sekarang sudah ada, namanya Seller Center TikTok juga di Play Store. Itu boleh dicari, sekarang sudah lengkap semuanya. Dan kemudian hal yang harus dilakukan adalah ketika kita sudah punya TikTok Seller Center itu harus disiapkan dokumen KTP-nya, karena untuk masuk TikTok Seller Center kita harus verifikasi dulu, verifikasi KTP, kemudian kita juga harus punya foto produknya, deskripsi produknya harus lengkap, terus rekening bank juga harus ada gitu ya, kita mengisi rekening bank karena nanti jika ada penjualan itu nanti langsung rekening apa namanya saldonya akan masuk ke rekening bank kita. Lalu kemudian menunggu konfirmasi yang terakhir, kalau kita sudah melengkapi data-data, KTP, verifikasi, nah nanti biasanya konfirmasinya itu via email. Biasanya kalau untuk TikTok nggak lama ya, untuk TikTok Seller Center itu 1 kali 24 jam itu mereka sudah konfirmasi, apakah gagal ataukah bisa gitu. Nah, kebanyakan yang gagal ini kebanyakan adalah KTP-nya itu yang buram atau KTP-nya itu sudah udah ngeblur gitulah. Nah, itu biasanya nanti akan gagal dan biasanya disuruh mengulangi lagi oleh pihak TikTok. Atau
kita bisa muncul, nah nanti di etalase produknya di TikTok kita muncul sudah etalase produk. Nah itu biasanya indikasinya sudah terverifikasi. Gitu ya Bapak Ibu semuanya, ini untuk TikTok Seller Center. Ya memang mau nggak mau kalau kita mau terjun di pemasaran di TikTok, mau nggak mau kita memang harus terjun di marketplace-nya juga. Karena kebanyakan orang sekarang sudah beralih ke sana. Bahkan ini kemarin saya dapat informasi TikTok itu sudah hampir menggusur beberapa platform marketplace ya. Jadi seperti Shopee dan Tokopedia itu mereka sudah ancang-ancang sudah mendeklarasikan bahwasanya mereka harus waspada gitu sama TikTok gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini saya harap bisa berpindah juga, bisa dan mau mencoba untuk jualan di TikTok itu seperti apa. Oke. Nah, ini kalau untuk produk sendiri, kelebihannya adalah kelola tokonya sendiri, upload dan update stok barang, packing dan barang, atau kirim resi ke pusat ya. Kalau kita biasanya langsung kirim resi ke pusat, kemudian promosi konten itu tetap ya. Jadi mau kita produk affiliate atau mau produk sendiri, tetap kita harus promosi konten. Nah, ini adalah salah satu penampakan gitu di TikTok Seller Center. Nah, ini model TikTok Seller Center ini yang aplikasi mobile itu seperti ini. Jadi ini yang di aplikasi di HP ya, modelnya seperti ini. Nanti di situ sudah ada produk yang aktif berapa, kemudian kalau kita mau promosi, mau ngiklan model iklan boost post itu seperti apa. Karena model iklan di TikTok sendiri banyak banget. Ada yang model dashboard seperti Facebook Ads, terus kemudian ada yang modelnya seperti iklan biasa layaknya di Instagram, model boost post. Nah, itu juga beda dan analisanya juga pasti beda gitu. Kalau model dashboard, iklan kayak di Facebook Ads itu per hari minimal 500.000 gitu untuk penayangannya. Jadi memang lumayan agak mahal. Tapi yang lumayan agak efisien itu di promosi boost post biasa, jadi di konten biasa-biasa, iklan-iklan biasa gitu ya, bukan iklan dashboard gitu, karena berbeda gitu. Dan ini sini juga banyak fiturnya yang bisa digunakan. Nah kalau mau upload produk itu di situ sudah ada nama produknya, apa kata kunci yang digunakan, deskripsi produknya, terus kemudian mau konten video juga bisa diupload untuk di marketplace TikTok Shop-nya. Oke. Ini adalah penampakannya. Nah, ini untuk yang warna putih itu adalah penampakan dashboard TikTok Shop yang ada di aplikasi TikTok ya, bukan di TikTok Seller Center-nya, tapi di TikTok-nya. Itu kan kita ada dua aplikasi. Ada TikTok yang sering kita upload video itu sama TikTok Seller Center-nya untuk khusus dashboard untuk produk-produk aja, gitu ya. Yang kayaknya hilang lagi nih. Hilang Zoom-nya. Halo? Halo, ada Mbak di share screen lagi. Oke. Sudah muncul, Mas? Belum. Wait. Saya juga videonya error nih, jadi kayak robot. Sudah, Mas? Udah ya? Ada muncul lagi. Udah keluar, Mbak. Wah, keluar lagi. Hilang lagi. Wah, teman-teman lagi serius-serius ya. Tunggu sebentar, ada muncul Iya, lagi. lagi serius ya. Udah ya, udah masuk ya? Sudah masuk, Kak. Udah masuk Sudah, ya, Mas? Udah. Sudah. Oke. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan ya, yang warna putih ini adalah dashboard-nya. Jadi ada yang fitur-fitur ini. Nah, ada toko Anda, ada komisi, ada kampanye, ada set produk live, ada manajemen produk. Nah, ini kemudian ada data hari ini. Nah, data hari ini nanti kalau misalkan pendapatannya hari ini itu laku berapa itu akan muncul di sini. Terus kemudian barang terjual juga ada. Nah, pesanan berapa itu muncul semua ada di dashboard ini. Oke.
Nah, fitur-fiturnya ada marketplace produk. Nah, khusus untuk marketplace produk, ini adalah fitur affiliate, ya. Jadi kalau misalkan kita mau affiliatein produk, itu bisa di sini. Tapi kalau misalkan kita upload produk kita sendiri, yang nantinya kita packing, ataupun nanti kita resinya akan berikan ke pusat, ke toko rame pusat, itu nanti kita bisa kelola di toko Anda. Oke. Nah, manage produk itu bisa kita lakukan untuk memfilter produk. Apakah produk ini sudah habis, sudah belum, makanya kita lihatnya dari manage produk, gitu ya. Kemudian untuk komisi, nah komisi ini biasanya itu adalah komisi affiliate yang ada di situ. Nanti akan terpampang. Nah, data hari ini itu adalah data omset gitu ya, belum dikurangi, belum bersih gitu untuk komisi. Komisi akan masuk lagi ke fitur komisi. Kampanye itu adalah iklan-iklan, jadi iklan post biasa, bukan iklan dashboard ya. Jadi iklan-iklan sering kan kita kalau melihat FYP-nya di TikTok, kemudian di bawahnya ada tulisannya bersponsor. Nah, itu namanya bersponsor, itu bahwasanya itu adalah iklan. Gitu ya, iklan biasa, tapi iklan biasa yang biasanya per hari itu bisa 20 ribuan gitu, 25.000, 20 ribuan gitu. Bisa, cuma memang gunanya itu pertama bukan sebagai penjualan layaknya yang ada di dashboard ads gitu, karena beda gitu. Kalau di situ, kalau iklan biasa itu biasanya tujuannya hanya untuk cari followers, hanya untuk cari awareness kontennya aja gitu. Misalkan mau berapa view nanti targetnya gitu aja sih. Beda kalau di dashboard itu nanti lebih lengkap lagi. Jadi misalkan orang yang nonton konten itu usianya dari segi mana aja, analisanya lebih lengkap lagi, database-nya lebih lengkap lagi. Jadi misalkan, oh ternyata kalau konten gamis itu yang menyukai adalah orang-orang usia segini. Nah, nanti kalau di dashboard yang per hari 500.000 tadi, minimal itu ada semuanya di dashboard itu, lengkap. Gitu ya, kalau iklan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk kalau Bapak Ibu semuanya mau melakukan pendaftaran di TikTok Seller Center. Kalau di webnya seperti ini. Ya, web Seller Center-nya modelnya seperti ini. Jadi nanti dilengkapi nomor teleponnya, kode verifikasi telepon, alamat, email, dan kata sandi, semuanya dilengkapin semuanya. Ini untuk kita mendaftar. Dan mendaftarnya itu bisa menggunakan akun TikTok kita. Jadi sebelum mendaftar TikTok Seller Center, kita harus mendaftar TikTok biasa dulu ya. Jadi nanti akan secara otomatis tertaut gitu. Akan tertaut antara TikTok kita jualan yang biasa tadi, yang kita upload konten tadi, TikTok buat upload konten sama TikTok Seller Center-nya. Oke. Nah, ini untuk affiliate ya. Kalau untuk affiliate hanya seperti ini yang bisa kita lakukan. Kita cuma promosi konten, kelola etalase, cuma mendapatkan komisi secara otomatis gitu aja. Jadi kita tidak melakukan analisa-analisa produk kita gitu. Kalau untuk produk kita sendiri kita nanti harus cetak resi dan lain-lainnya gitu. Seperti marketplace pada umumnya. Oke. Bapak Ibu semuanya, saya pengen lanjut diskusi ya, lanjut diskusi biar kita juga makin interaktif. Bapak Ibu semuanya ada yang ditanyakan, mungkin saya persilahkan Mas Doni biar makin interaktif aja, kendala-kendalanya mungkin yang pengen ditanyakan. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mbak Keke atau Mbak Ineke. Tadi kita membahas perihal TikTok ya. Memang jujur nih Mbak, saya sendiri sebenarnya bukan pengguna TikTok karena melihat jujur awalnya dulu melihat TikTok kayak apaan sih nih, aplikasi apa gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya makin kesini ternyata TikTok tuh merajai aplikasi media sosial ya, dan dia udah mulai bergerak ke dunia jual beli online gitu. Nah, kebetulan ini sebelum teman-teman nanya ya, saya sendiri mau nanya deh, karena saya penasaran juga gitu. Kan melihat role model sistem jualan toko rame kan menggunakan share link gitu. Berarti untuk kita aplikasikan ke TikTok Shop pun itu bisa ya? Bisa Mas, seperti teman-teman kan
Kalau saya cek kan teman-teman di sini yang untuk yang ngelola toko rame di dosen jualan kan juga sering ngasih resi ya Mas ya, dan sering upload di kontennya Shopee gitu. Nah itu sama seperti itu, mirip. Konsepnya mirip seperti itu. Oh oke sip, itu dari saya. Kita lanjut ke teman-teman. Silakan Mas Dika yang baca ini, biar Mas Dika juga jadi host. Bacain dari teman-teman. Itu di chatnya udah ada. Oke nih. Oke, ini ada dari Ibu Khadijah nih. Dia nanya nih, Kak, kalau pas bikin konten, terus pas pakai sound itu sound yang nggak bisa dipakai karena hak cipta, itu gimana Kak ngeklaimnya? Oke, Bapak Ibu semuanya yang konten hak cipta itu memang kalau kita di konten bisnis itu nggak bisa memakai semua sound gitu ya. Ada beberapa sound, klasifikasi sound yang memang itu tidak bisa dikomersilkan. Tapi biasanya kalau itu pakai konten biasa, jadi nanti suatu saat karena Bapak Ibu semuanya belum menjadi kontennya akun-akun kreator. Jadi akun kreator itu memang ada syarat untuk menjadi akun kreator. Jadi kalau udah mencapai follower biasanya 100.000, nah kalau udah mencapai follower 100.000, kita bisa menggunakan fasilitas kelola akun kreator. Jadi nanti pilihannya ada dua, ada akun bisnis dan akun kreator. Nah untuk akun kreator itu kita bisa menggunakan untuk yang konten-konten komersil. Tapi kalau memang yang awal-awal, kita nggak bisa, kita sebagai akun bisnis menggunakan akun komersil. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu menggunakan akun yang bukan bisnis, akun biasa, nah itu juga bisa menggunakan akun yang komersil. Jadi bedanya di situ. Kalau akun bisnis kita nggak bisa menggunakan akun komersil gitu ya. Jadi yang bisa menggunakan akun komersil itu adalah akun biasa ya, dan akun kreator. Dan akun kreator ini nanti syaratnya itu harus 100.000 followers dulu, baru dia bisa jadi akun kreator gitu. Itu Mas. Oke Kak. Ini lanjut nih Kak. Ada dari Ibu Siti. Mau tanya, link yang dimasukin itu link toko atau link WA? Nah, yang maksud di link itu adalah yang dicantumin di bio ya Mas ya. Nah, itu adalah bisa kita menggunakan Linktree ya. Linktree itu nanti akan bisa ngelink ke WA, bisa ngelink ke Shopee, bisa ngelink ke Tokopedia, bisa ngelink ke Instagram, bisa ngelink kemana aja. Jadi kalau Linktree itu jauh lebih efisien gitu daripada link WA aja. Karena kan kadang orang ada loh Bapak Ibu semuanya, orang lihatnya di TikTok, orang lihat konten di TikTok tapi check out-nya itu di Shopee. Karena mereka mungkin ongkirnya jauh lebih enak di Shopee, fasilitasnya itu bisa digunakan di Shopee dan lain-lain itu boleh. Nah, kalau ada yang nanya lagi nih Mas, baru muncul, sekalian tak jawab. Mbak, kalau misalkan itu pakai linknya link Toko Rame, gimana link store-nya Toko Rame? Boleh. Pakai link store-nya Toko Rame sangat boleh banget, kalau memang Bapak Ibu semuanya menganjurkan mereka langsung beli gitu. Akan terjadi journey-nya tidak akan panjang juga. Itu boleh. Jadi antara Linktree sama linknya link store Toko Rame ya. Jadi orang-orang nanti lebih bisa langsung untuk melihat produk-produknya yang dijual gitu. Mau nambahin sedikit ya. Kalau mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu Linktree itu apa. Jadi Linktree itu ini Ibu, kayak semacam aplikasi buat naro gitu. Jadi misalkan di Instagram kita nih di bawahnya ada link. Nah, ketika dipencet linknya itu nanti bakal muncul pilihannya masuk ke Shopee, ke Tokopedia, ke WhatsApp ataupun ke Facebook. Jadi linknya itu ketika dipencet nggak cuma satu tujuan gitu. Jadi ada pilihannya, mau itu ke Shopee, Tokopedia, maupun ke WhatsApp. Tapi harus bikin dulu si linknya itu di, kalau nggak salah gratis ya di ini ya Mbak ya, di websitenya, Linktree-nya langsung ya. Jadi Linktree itu aplikasi buat bikin link gitu, link link website gitu. Tapi buat pilihan banyak deh. Pasti di sini teman-teman juga udah pada pernah, saya yakin udah pada pernah gitu ketika di TikTok maupun di Instagram terus ngeklik itu ada pilihannya tuh, ada order WhatsApp, ada masuk ke Shopee, Tokopedia. Nah itu Linktree itu maksudnya seperti itu. Oke, ini kita next.
Tadi Ibu Siti udah, nah ini Ibu Nurul. Mbak Keke mau tanya, kalau akun kita sudah akun nama toko, sebaiknya diubah atau bikin baru? Oh, jadi akunnya sudah dibuat nama toko, jadi itu sebaiknya diubah atau bikin baru, katanya gitu, Mbak. Oke, dirubah aja, Bun. Jadi kalau misalkan di TikTok itu kan ada 2 ya, sama kayak di Instagram, ada nama pengguna sama nama. Nah, itu salah satu bisa menggunakan nama toko, salah satu menggunakan kata kunci. Kata kunci yang sering orang-orang cari. Jadi misalkan kita grosir busana muslim, nah ditulis di situ. Atau misalkan kita distributor, atau supplier, atau pusat. Nah, itu banyak banget kata kunci. Nanti coba saya share ya. Coba saya share kata kunci. Nah ya. Nah, ini ada kata kunci. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan kata kunci ini. Jadi kalau di situ kita mau jualan, kan di Toko Rame juga banyak produk ya, nggak hanya busana muslim aja. Jadi di situ ada jualan celana-celana cowok juga, ada jualan sepatu, sendal, make up dan lain-lain. Nah, boleh itu menggunakan misalkan kata kuncinya barang branded TikTok Shop atau kemudian TikTok Shop termurah, TikTok Shop berkualitas. Nah, itu secara umum, general. Karena kita banyak produk di situ. Atau mau, Mbak, saya fokus aja, Mbak. Saya mau jualan busana muslim. Fokus pokoknya. Nah, boleh distributor busana muslim lengkap, distributor pakaian muslim wanita, pusat belanja fashion wanita, atau pusat gamis muslimah lengkap. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita gunakan, tergantung kita mau fokusnya di mana. Ya, kita fokus secara general ya. Secara general itu berarti banyak banget produk yang kita jual, seperti di Toko Rame kan banyak banget ya yang bisa kita optimasi untuk jualan, ada make up dan lain-lain, ada skincare, ada herbal dan lain-lain, banyak banget yang bisa kita jual. Nah, itu bisa kita menggunakan kalimat-kalimat kata kunci secara general. Tuh, Mas. Oke. Jadi nama tokonya nggak usah akunnya nggak usah buat baru tapi dirubah aja ya, Mbak ya. Iya, dirubah Gitu. aja. Nah, ini dari Bunda Amil di Lumajang. Kak, peluang afiliasi itu apa lebih besar daripada toko sendiri? Saya sudah punya TikTok Toko Rame, tapi belum dioptimasi. Oke. Berbicara mengenai peluang ya, peluang itu tergantung riset kita. Pertama, Mbak, kayaknya memang peluang ini deh, karena memang kita risetnya di situ. Sebenarnya busana muslimnya Toko Rame ini semuanya juga berpeluang. Produk-produk Toko Rame ini semuanya berpeluang gitu. Tapi kita harus benar-benar riset target market kita tuh sudah pas belum? Ataukah belum pas? Nah, itu yang harus kita tanya lagi pada akun-akun kita, pada diri kita sendiri, apakah sudah pas gitu. Mbak, apakah affiliate itu peluangnya semakin besar gitu. Kalau kita ngomongin besar itu besar seperti apa? Jadi kalau mau besaran omset, jelas omsetnya besaran Toko Rame. Karena kan secara otomatis komisi Toko Rame jauh lebih besar. Kan kalau komisi affiliate kan cuma 10% ya. Kalau komisi Toko Rame kan jauh lebih besar, jadi lebih berpeluang Toko Rame. Jadi kalau misalkan tingkatan distributor aja kan kita sudah dapat 40%. Nah, 40% itu kalau mau kita buat diskon-diskon di TikTok kan sudah lumayan. Jadi misalkan 40%, udah lah Mbak, aku dapat 30% aja, yang 10%-nya mau aku buat affiliate. Jadi biar orang-orang yang jualan, jadi orang-orang jualan produk saya. Boleh. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini saya berharap bukan sebagai afiliator tapi seller affiliate-nya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa jadi seller affiliate-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya di sini jadi kemitraannya di distributor, tingkatannya secara otomatis kan Bapak Ibu masih punya untung 30% yang untuk dikantongin gitu. Ya, 10%-nya untuk bonus untuk para afiliator di luar sana. Malah jauh lebih baik berpikirnya seperti itu daripada kita sebagai affiliate aja gitu. Memang saat ini yang paling ramai memang affiliate, karena kan ya TikTok Shop ini termasuk baru.
layaknya Shopee zaman dulu lah. Kita boleh flashback ya, zaman dulu Shopee itu kan kenceng banget dulu di awal-awal gitu, karena semuanya serba murah. Semuanya apa-apa murah di Shopee, gratis ongkir dan lain-lainnya. Tapi lama-kelamaan itu juga akan termakan usia, termakan waktu. Saat ini Shopee sudah menurun karena semuanya beralih ke TikTok. Ya, Shopee menurun karena apa? Biaya layanannya sekarang banyak banget. Terus sekarang gratis ongkirnya juga nggak seperti dulu lagi. Terus sekarang orang-orang sudah sadar, orang kalau beli di Shopee itu barangnya murahan, jelek, dan lain-lain. Pasti orang pikirannya udah seperti itu. Kita kemarin ada mukena dengan harga 35.000. Kita pernah tuh beli, kok bisa ya ada harga mukena 35.000. Yang datang itu ternyata ya Allah seperti hijab gitu, pendek banget gitu, kayak anak kecil gitu, kayak mukenanya anak kecil, dan itu barangnya tuh bahannya bahan jersey gitu. Dan itu sudah sekarang sudah masuk mindsetnya ke masyarakat bahwasanya kita juga kalau mau beli jangan sampai enak-enakan aja karena murah gitu. Tapi murah, kita pengennya murah, barangnya bagus ya mana ada gitu ya kan, nggak ada di dunia ini kayak gitu. Jadi itu sih Bun, kalau kita mau bilang affiliate lebih bagus ya sebenarnya kalau kita jadi sellernya affiliate itu jauh lebih bagus karena komisi kita jauh lebih banyak gitu ya. Oke, next Mas. Next ya. Ini kan kita kalau di agenda sampai 8:30 ya, cuman ini banyak nih yang apa antusiasmenya teman-teman. Santai aja Mas. Antusiasme teman-teman banyak mengenai TikTok ini. Kita sampai 20.35 aja ya. Boleh. Kita kasih 3 menit lagi. Nah, ini ada dari sebentar. Dari Ibu Siti nih. Mbak, saya masih bingung. Sebentar. Saya masih bingung gimana caranya jadi orang affiliate di TikTok. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Oke, untuk jadi affiliate di TikTok, hal yang harus perlu dilakukan pertama kali adalah Ibu harus mau nge-live. Ya, harus mau nge-live. Ini kita mau jadi affiliate, mau jualan apapun di TikTok, kita harus mau nge-live saat ini. Mbak, saya nggak pede di depan kamera, belajar untuk pede. Jadi tiap hari, tiap pagi, ya udah di depan kamera ngomong apa aja gitu. Belajar untuk ngomong. Sebenarnya ilmu ini adalah bukan ilmu masalah pede dan ketidakpedean, tapi ada ilmu kebiasaan dan tidak kebiasaan. Sama halnya seperti dulu, sebelum kita ada online, kita belum terbiasa jualan online, tapi kita harus membiasakan diri, gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri, oh ternyata online itu seperti ini, zamannya sekarang sudah seperti ini, kita harus membiasakan diri. Nah, untuk jadi affiliate itu perlu yang namanya kita modalnya itu ya, kita harus mau live, dan kedua kita harus punya 2 platform juga ya. Jadi tidak hanya platform TikTok biasa yang sering kita tonton scroll itu aja, tapi kita juga harus punya daftar yang namanya TikTok Seller Center untuk menjadi afiliator, karena kita harus nanti harus menggunakan etalase produk affiliate kita. Itu untuk affiliate. Itu yang harus perlu dipersiapkan. Daftar-daftarnya, daftar TikTok Seller Center-nya tadi sudah saya sampaikan. Ada KTP, data-data yang harus dilengkapin, harus verifikasi juga. Nah, itu harus diperhatikan untuk affiliate, dan harus ada sampel. Mau nggak mau, Mbak, saya nggak ada modal dan lain-lain. Ya harus bermodal dong, kita mau usaha, mau yang bagus, dapatnya bagus, ya harus punya modal gitu. Ya paling nggak berawal dari kita, keseharian kita beli apa sih? Misalkan kita keseharian beli sabun, bisa di TikTok, terus kemudian kita beli apa produknya di TikTok. Barang-barang keseharian kita lah, nggak usah mahal-mahal dulu untuk belajar jadi afiliator gitu. Nah itu nanti barang yang kita beli itu kita bisa nanti bikin konten, jadiin affiliate dan lain-lain ya, bisa kita gunakan. Memang harus beli sampel untuk nanti biar mendapatkan sampel-sampel gratis. Karena nanti kalau kita udah followersnya udah bagus, kita udah sering live jualan, nanti followersnya udah makin bertambah, viewersnya bertambah, biasanya kita malah ditawarin oleh seller-seller afiliator untuk mengafiliatkan produknya. Biasanya seperti itu. Oke. Nah ini udah
20.36. Ini satu lagi deh, cuman saya mau bantu jawab dari Bunda Oke. Nurul Humaira. Mbak, kalau kita upload produk toko rame, live-nya gimana? Maksudnya gimana, Bun? Live-nya gimana tuh? Live atau live? Live mungkin. Live, iya, kata Bunda Nurul nih. Kalau dari saya gini, live, oke. Kalau dari saya gini, kalau untuk di sebenarnya sekarang udah banyak ya, di Instagram pun sudah bisa live ya, di Facebook bisa live, gitu kan. Nah, untuk di TikTok sendiri, kalau di TikTok sendiri itu sudah bisa live juga kan ya, Mbak ya? Sudah. Itu ada persyaratan nggak sih? Oh, produknya nggak Kalau ada. Oh, maksud Bunda Nurul produknya nggak ada, tapi kita mau live ya harus beli dulu ya, mau nggak iya, mau ya. betul. Harus beli di toko rame dulu kan, mungkin kita sebagai distributor dan lain-lain itu punya apa namanya, punya harga khusus lah ya gitu. Distributor, agen reseller kita punya harga khusus, jadi teman-teman semuanya harus beli dulu. Jadi awal-awal nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah semua produk toko rame juga dibeli gitu. Jadi misalkan kita fokus untuk mau lebaran nih, nah kalau lebaran nih apa nih, orang-orang pasti butuh yang namanya gamis sama kuku ya, atau seragam lebaran. Ambillah satu sampel untuk produknya. Nah, itu yang kita gencar terus untuk promosikan secara live gitu. Jadi misalkan ambillah 3-4 sampel lah untuk kita beli di toko rame gitu. Nah, kemudian itu nanti kita live-kan di rumah gitu. Iya, iya, kirain saya Bunda Nurul tuh malu gitu depan kamera. Sekarang mah gampang. Kalaupun misalkan Bunda Nurul malu, di sini Bunda pasti pernah tahu yang namanya artis si ini ya, Fadil itu yang suka sama live sama bapaknya di rumahnya. Nah, itu bisa dicontoh tuh. Jadi pakai manekin atau digantung di tangga atau digantung di lemari, itu kan sudah bisa tuh kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu solusi buat teman-teman yang ya betul, Fadil Jaidi. Salah satu solusi nih buat Bunda di sini atau teman-teman di sini yang aduh, saya kalau mau promosi live malu nih, nggak pede gitu kan kalau muncul depan kamera. Ya itu ikutin aja tuh kayak si selebgram Fadil Jaidi. Jadi cuman apa namanya, bajunya digantungin diliatin gitu. Itu pun sudah bisa dilakukan gitu ya, Mbak ya. Iya, bisa. Fadil Jaidi itu kelas itu kan bajunya Gimana, Ibu? digantung. Oke, ini kita udah terakhir. Apa namanya? Ini kita punya 2 voucher nih, Mbak Keke. Oke. Untuk vouchernya kira-kira mau dibagi-bagi gimana? Silakan, Mas Dika sama Mbak Keke. Vouchernya ada 2, mau digimanakan? Paling kita kasih ini kali ya, Mas, pertanyaan ke dia ya. Boleh, satu-satu nih. Ada 2 soalnya vouchernya. Dari satu, Mbak Keke mau gimana ngebagiinnya, satu sama Mas Dika mau bagiinnya gimana? Bebas tuh. Oke, dari aku dulu ya Mas, pertanyaan ya. Boleh, Ya, boleh. Boleh, bebas. Oke, untuk pertanyaan ya buat Bapak Ibu semuanya, ayo siap-siap nih buat dapetin voucher. Aku jadi deg-degan ikutnya. Oke, apa namanya? Pertanyaannya adalah kalau kita mau jualan, tadi sudah sering disinggung lah ini. Kalau kita mau jualan di TikTok, ya di TikTok Shop, apa hal yang harus kita lakukan pertama kali? Itu aja. Kalau kita mau jualan di TikTok Shop, ya di TikTok lah, di TikTok apa yang apa aja aplikasi lah yang harus kita punya gitu ya. Jadi nggak bisa salah satu kan ya. Jadi ada apa aja yang harus kita punya, harus bisa jawab kalau ini mah. Saya harus bikin aplikasinya Seller Center. Sama? Gimana tuh Mbak Keke, Bu Hanik? Bikin aplikasi Seller Center, juga aplikasi tokonya sendiri atau kita sendiri untuk menautkan, untuk menghubungkan. Keren, sip. Oh betul, wah mantap. Buat Ibunda Hanik Rifatul. Ibu boleh dong kenalin Ibu dari mana nih, regional di mana sekarang, apa statusnya sebagai apa nih, reseller, agent atau DB? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hani Rifatul Kanifah. Kebetulan saya kemarin tuh daftar 2. Pertama
satu agen, habis itu ada tawaran untuk menjadi distributor, akhirnya mendaftarkan diri untuk jadi distributor. Saya sendiri sebagai owner dari toko Tisa Collection bergerak dalam bidang busana muslim. Oh, oke. Ibu regional di mana? Tinggal di mana, Bu? Kalau boleh tahu? Jawa Timur, Sidoarjo. Oh, Jawa Timur. Wah, luar biasa. Oh, jadi Ibu punya 2 akun nih, agen sama DB? Iya, cuma yang ini sekarang jalannya yang DB itu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oh, Ibu punya store sendiri ya? Betul. Oh, oke. Oke. Kenal dengan Bu Ayun nggak, Bu? Bu Ayun orang Jawa Timur juga tuh. Besar dia di sana. Ya kenal sekali, kita memang teman dekat, teman, maksudnya teman, ya memang di situ teman. Oh, oke, oke. Siap, siap. Oke, Bunda Hanik, terima kasih sudah mau menjawab tadi dari pertanyaan Mbak Keke dan juga sudah memperhatikan berarti. Nah, ini satu lagi, silakan. Nanti untuk apa namanya? Untuk Ibu mau mendapatkan voucher, silakan chat ke CS atau ke saya ya, ke Mas Dika atau ke saya. Untuk Ya, nanti kita baik. proses vouchernya kita kirim. Oke, Ya, terima kasih Bu. Mas Ya, Doni. Mas Dika. Iya, Ya, Ibu. pertanyaan selanjutnya Ya. nih ya, Mas. Waduh, Ya. apa ya? Ini kita di luar dari materi ini boleh kan ya? Boleh. Boleh. Oh, Boleh. ini mah kita gampang-gampang aja lah. Ini Mas Dika, tapi jawabnya suruh open mic aja kayak Ibu Hanik Oh biar iya, kenalan. harus karena ini pertanyaannya gampang. Jadi harus open mic biar nggak keduluan. Ya. Boleh. Oke nih ya, siap-siap nih ya, semuanya ready ya. Oke, ini kemarin kan kita udah ngelakuin live nih ya kan. Pasti pada inget dong. Pertanyaan ini gampang banget. Kapan Toko Rame ulang tahun? Nah, ayo. Ayo, tanggal Ayo, berapa? itu Tahun gampang berapa? banget nih. Ayo, yang mau jawab dapat yang open mic yang mau jawab. Ulang tahun Toko Rame. Tanggal 10 Januari 10 Januari tahunnya 2021. Wih, mantap. gimana? Betul Mas Dika? Mantap, betul. Oh, oke. Ibu Adijah, silakan dong kenalin dong Bu. Ibu on cam dari mana Maaf, saat ini Ibu sebagai maaf apa? nggak bisa on cam. Nggak Oh, bisa iya, nggak on cam, apa-apa. maaf lagi sama anak-anak. Oke, kenalin aja Ibu. Ibu dari mana? Posisinya di mana? Dari Kebumen, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Sekarang masih reseller di Toko Rame. Oh, oke. Ibu Khadijah di Jawa Tengah Kebumen ya. Posisinya sekarang reseller. Oke. Tadi selamat buat Ibu Hanik dan Ibu Khadijah sudah mendapatkan voucher belanja 50.000. Oke, sebelum penutup saya mau info nih. Mau info, jangan pada live dulu. Jangan pada live dulu. Kita kan kemarin udah menginfokan mengenai sistem PO. Jadi PO itu nanti teman-teman ada di tanggal 17 ya. Ingat nih. Jadi open PO itu di tanggal 17. Nanti produk bakal sudah up to date di aplikasi. Dan itu sudah bisa dipesan PO. Nanti close-nya pun itu di tanggal 31 Januari. Untuk pengiriman itu di tanggal 15 atau enggak 12 saya lupa. Sekitar 12 kalau enggak 15 Februari setelah 2 minggu close PO. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kelewat tuh mengenai PO kita. Kenapa kita mau info aja sedikit? Kenapa kita ngadain PO? Karena kita melihat histori nih. Belakangan kemarin Toko Rame selama bulan Ramadan artikel-artikelnya perebutan gitu. Mitra-mitra tuh perebutan dan akhirnya nggak pada dapat gitu. Makanya kita nyetok duluan lah nih, kita buat banyak untuk jadi apa namanya teman-teman udah punya stoknya gitu. Karena kita memang fokus nanti di Lebaran itu kita udah fokus pengiriman gitu. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita live, oh ini ada nanya apakah ada promo diskon 10% untuk PO? Ibu kemarin nggak memperhatiin ya. Kita untuk artikel-artikel PO diskon 10%. Gitu. Oke, sebelum kita live, kita foto bareng dulu buat dokumentasi. Ayo kita foto on cam semua. Mas Dika nanti dokumentasiin ya. Ayo, silakan. Bentar, belum siapin. Hitung dari 10 sampai 1, Mas Dika. Kita tungguin. Oke.
Open Satu. cam dong. Ibu-ibu semuanya yang bisa open cam suruh open cam, Mas. Iya nih, Biar ayo kita hitung. pahami semuanya. Hitung dari 10 sampai 1 Mas Dika, Ya, biar open cam. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana nih? 6, Ah, itu Ibu Khadijah kira on cam juga. 9, 10. Ayo, Oke, kita foto. Oke, kita bergaya semuanya ya. Oke. Hitung Mas Dika. Sudah? Lalu ulang. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Oke, saya dari tim Toko Rame mengucapkan terima kasih buat Mbak Keke sudah meluangkan waktunya, buat teman-teman juga, ibu-ibu juga yang sudah join di agenda Community Talk. Nanti untuk perihal info-info mengenai PO dan info lainnya, silakan tongkrongin aja media sosialnya Toko Rame. Oke, saya kembalikan ke Mas Dika untuk menutup, silakan. Oke, terima kasih Mas Don. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga Mas Don dan yang jadi kita hari ini. Yes, kita tutup webinar malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai host undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Doni, Mas Dika, dan Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Terima kasih ya. Makasih Mbak Keke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Toko Rame. Ya, Terima kasih Toko Rame. Sukses selalu. amin.